Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Apa pendapat Anda tentang tampilan tadi? Tampilan saya? Atau boleh Anda berpendapat tentang video yang kemarin saya kirimkan ke grup? Silakan. Boleh apapun, jujur aja. Izin menjawab, Bapak. Silakan, Mbak. Siapa ini? Ifatul, Bapak. Ya, silakan Mbak Ifatul. Untuk tampilan yang baru saja Bapak sampaikan, menurut saya itu merupakan sebuah awalan untuk menggali masalah dan kemudian untuk membangun konsep dari pemahaman siswa nanti ke depannya, begitu Bapak, melalui media-media yang ada. Oke, terima kasih Mbak Ifatul. Menurut Mbak Ifatul, saya sedang menggali masalah. Cari masalah gitu ya, cari masalah agar nantinya dibahas di saat pembelajaran. Terima kasih Mbak Ifatul. Yang lainnya, boleh tampilan tadi, boleh video. Silakan. Bisa menjawab, Bapak. Mbak Cinta? Menurut saya, tampilan tadi adalah awal mengenai konsep yang rumit, tapi lebih kepada hal yang sederhana terlebih dahulu, sehingga siswa bisa memahami konsepnya, baru kita ajarkan ke yang topik yang lebih berat, seperti itu. Terima kasih. Saya menyajikan sesuatu yang rumit, padahal itu sudah ada di dalam kehidupan. Mungkin kalau saya rangkum seperti itu dari pendapat Mbak Cinta. Sekarang saya coba ingin tahu apa yang Anda rasakan ketika baru saja menyaksikan saya menampilkan demonstrasi, atau ketika saat Anda melihat video Trust in Physics. Sudah lihat videonya ya? Sudah, Bapak. Asumsinya sudah. Oke. Silakan, apa yang Anda rasakan? Wah, bosan Pak, boring. Wah, nggak tahu artinya Pak, bahasa Inggris, boleh. Izin menjawab, Pak. Silakan Mbak Cindy. Kan Bapak menyampaikan materi dengan cara mempraktekannya langsung ya Pak. Jadinya menyampaikan media dengan cara yang kemarin yang piramida, Bapak mempraktekkan cara yang paling kompleks. Jadi ingatannya gimana sih? Maksudnya yang Mbak Cindy rasakan saja. Lebih paham. Ya. Lebih paham. Padahal kemarin tadi kan berakhir dengan sebuah pertanyaan tadi. Teka-teki, perdebatan. Bertanya-tanya, Bapak. Bagaimana Mbak Ifatul? Untuk tanggapan awalnya itu bertanya-tanya, kemudian dibanding-bandingkan, terus akhirnya nanti di akhir menarik kesimpulan, oh jadi gitu Pak. Oke, Mbak Ifatul menyampaikan tadi saya bertanya-tanya Pak. Mungkin bertanya-tanyanya dalam hati ya gitu ya. Bertanya-tanya, berarti membuat pertanyaan atau bertanya-tanya itu adalah proses berpikir. Jadi Mbak Ifatul berpikir, alhamdulillah. Berpikir sehingga menyimpulkan nantinya. Oke, terima kasih Mbak Ifatul. Mbak Cindy mau menambahkan? Jadi pembelajarannya itu terjadi dua arah gitu Pak. Dua arah, ada interaksi. Satu lagi mungkin terakhir yang cowok. Ada yang merasa cowok di sini?
Jangan cuma yang merasa, yang beneran cowok ya. Mas Kama, oh, ini belum dengeran suaranya ini saya, Mas Kama. Iya Bapak. Apa yang Mas Kama rasakan? Yang saya rasakan setelah menonton itu Pak. Iya. Nggak paham Pak bahasa Inggris soalnya. Ya, terus tipe cowok yang jujur ini berarti ya. Yang Oke. saya lihat cuma orang mau atraksi sama bola Pak. Oke, kalau dari melihat atraksi itu, kira-kira Mas Kama bagaimana? Ya, tahan dulu Mas Kama, saya ceritakan. Jadi di sini ada profesornya atau teachernya sedang mengampu atau sedang memberikan demonstrasi di perkuliahannya dengan cara menggantungkan bandul seberat 15,5 kg. Dan beliau berkata, saya tidak yakin dengan apa yang saya pikirkan, tapi saya percaya, I do believe in physics. Beliau percaya dengan konservasi energi, bahwa ketika bandulnya berada di sini, dia akan berayun dan tidak akan pernah kembali ke posisi semula. Artinya ketika bandulnya tadi di sini ya, di chin itu apa ya? Dagu. Ketika dilemparkan, dia tidak akan mengenai dagunya. Dia akan kembali di sini dalam kecepatan 0, menyentuh dagunya, dan beliau berharap tidak menghancurkan dagunya. Enggak gitu. Jadi cuma set. Dan ini tidak main-main ya, karena ini alatnya beneran besi. Kalaupun beliau gagal, itu artinya ini adalah kuliah terakhir karena gagal. Tapi ternyata beliau berhasil. Sehingga see you sampai jumpa di hari berikutnya. Seperti itu Mas Kama, kira-kira. Bagaimana Mas Kama? Iya Bapak, iya. Pendapatnya yang Mas Kama rasakan? Kalau jadi Yang siswa saya beliau, ikut tegang atau berdoa agar gagal gitu? Ikut tegang Pak. Ikut tegang? Iya, ikut tegang. Iya. Ya, karena khawatir ya, saya belum lulus ini, kalau kuliahnya besok nggak ada lagi gimana gitu ya. Sama. Yang lain satu lagi mungkin, yang sudah paham maknanya, sudah lihat. Izin. Oke, silakan Mbak Puspita. Kalau menurut saya sebagai peserta didik, ketika melihat video tersebut ataupun yang Bapak demonstrasikan tadi, menurut saya itu jika dikaitkan dalam pembelajaran, itu merupakan sebuah model pembelajaran di mana saya sebagai peserta didik itu diajak untuk berpikir, mengamati, dan juga menyimpulkan informasi. Jadi kita itu bisa lebih penasaran, oh kenapa ya kok fisika seperti itu. Kita lebih diajak untuk menanyakan hal-hal yang lebih sederhana gitu. Oke. Satu poin, ikut berpikir, bertanya-tanya. Terima kasih pendapatnya tadi, apa yang sudah ditampilkan dan apa yang sudah Anda lihat. Silakan nanti yang belum lihat bisa dilihat bagaimana cara seorang guru atau seorang profesor, pengajar memanfaatkan media. Karena kita akan bahas tentang dua unsur ini yang penting dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi dari tampilan tadi, dari video yang semalam saya kirimkan, sebenarnya ada dua unsur penting yang sangat terlihat, yang sangat mampu dimanfaatkan secara maksimal. Terutama yang di video ya, saya sangat kagum dengan video itu, sangat menginspirasi bagi saya. Dua unsur, apa ya? Dua unsur itu. Izin menjawab Bapak. Izin menjawab. Silakan. Kalau setelah saya melihat video itu, Mas Ferdi. unsur yang ada dalam video itu adalah
mengajarkan mengenai energi mekanik dan kekekalan mekanik, dan dalam energi mekanik itu kita juga diajarkan penjumlahan antara energi kinetik dengan energi potensial seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih. Mas Ferdi ini berarti mengikuti kuliahnya dengan baik ini. Saya menanyakan dua unsur yang penting di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi bukan dua unsur materi kuliah ya, bukan dua unsur materi yang disampaikan di video, tapi ada dua unsur yang mampu dieksplorasi dengan maksimal oleh profesor. Atau tadi yang sempat saya coba untuk meniru. Amik. Izin menanggapi, Pak. Silakan. Menurut saya dua unsur yang penting dalam kegiatan belajar itu ada alat yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu sama pesan dari mengapa dia menggunakan alat tersebut. Maksudnya pesan moral dari apa yang dia tunjukkan. Seperti itu, Bapak. Kalau pesan moral dari video ini apa ya, pesan moral? Mungkin materi tentang energi itu, Pak. Oke, terima kasih. Ini pesan materi ilmu ya, maksudnya informasi. Mungkin yang dimaksud Mbak Nisrina adalah alatnya dan informasi apa yang mau disampaikan. Oke, Mbak Dewi, silakan raise hand tadi ya. Ada yang mau ditambahkan, Mbak Dewi? Kalau menurut saya dua unsur yang itu ada interaksi dan kemenarikan. Ya. Ada interaksi dan kemenarikan. Boleh? Sebenarnya interaksi dan kemenarikan ini adalah salah satu atau dua dampak dari dua unsur ini. Oke, kita akan coba bahas. Tadi satu sudah dibahas atau sudah disebutkan. Yang pertama adalah, ya ini salah satu contohnya. Jadi yang penting di dalam pembelajaran itu yang pertama adalah metodenya. Dan yang kedua adalah medianya. Di video menggunakan demonstrasi. Ya, saya juga menggunakan demonstrasi, itu metode. Tapi bagaimana demonstrasi itu bisa saya explore adalah dengan menggunakan media pembelajaran. Ada dua hal, ada poin penting sebenarnya yang sebenarnya bisa diterima. Tujuannya, ada makna sebenarnya. Kalau pertama, yang melalui video, ketika saya melihat video itu, saya merasa, oh, profesor ini menyajikan suatu materi dengan cara yang berbeda. Pernah tahu dulu guru SMA ngajar seperti beliau? Belum ya? Ya, geleng-geleng. Belum, Pak. Karena saya merasa, saya aja nggak kebayang. Kalau saya tahu seperti itu, nanti dulu ketika saya jadi guru, saya mau pesan itu di atas kelas digantungi alat biar bisa nanti buat bandul. Saya pesan. Nah itu kreatif profesornya. Dan lihat murid-murid yang ada di video, sampai ada yang lupa untuk menutup mulutnya. Gitu ya. Saking tertariknya, saking herannya, atau mungkin karena menarik. Nah, itu adalah manfaat dari dua unsur ini, metode dan media. Get attention, sudah dapat perhatian, ya, sudah dapat fokusnya, sudah mulai berpikir. Jangan sampai ketika masuk, anak-anak gaya angkat adalah besaran gini, wah langsung. Kesan pertamanya itu bukan kesan yang itu bukan belum mampu untuk mengeksplor metode dan media pembelajaran. Seperti itu sebenarnya tujuannya. Oleh karena itu kita akan bahas lebih lanjut, yaitu tentang bagaimana sebenarnya kedudukan media di dalam pembelajaran. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama adalah sebagai alat bantu. Yang kedua, penyalur pesan.
tadi sudah disampaikan untuk menyampaikan informasi atau pesan moral. Ada lagi penguatan. Kalau kita lihat yang dilakukan oleh profesor, tadi dilakukan di akhir. Artinya profesor itu sedang melakukan penguatan atau penerapan dari konservasi energi. Bukti nyata. Perlu kita ingat bahwa fisika itu ilmu alam ya, dari alam, ada kejadian realnya, dibahas secara konsep, jadi teori, hukum. Tapi jangan kita lupa kadang untuk mengembalikannya bahwa ini loh real ada. Maka itulah yang dilakukan oleh profesor, memberikan penguatan dan mewakili guru. Ini salah satu kalau 4 ya, ada 4 kedudukan media. Contohnya ini. Penguatan. Anak-anak kita buat teori, belajar rumus. Anak-anak diminta untuk membuat proyek, yaitu generator listrik. Ini salah satu karya dari dosen di Fisika UM. Beliau adalah pembimbing saya, S1, dan sempat diundang ke Jepang karena karyanya ini. Dari alat sederhana bisa menghasilkan listrik. Kemudian ada penyalur pesan atau alat bantu menyampaikan misalkan dimensi. Ada diagonal sisi, diagonal ruang. Kalau menunjukkan bayangkan sulit ya, tapi ada alat bantunya. Dan yang ketiga ini, ya ini contohnya ya, video ya. Jadi bisa mewakili guru. Karena saya tidak bisa ngajar, ya lihat aja ini di channel saya di YouTube. Nah itu salah satu kedudukan media di dalam pembelajaran. Karena pembelajaran online butuh media, salah satunya bisa menggunakan video. Dan video itu merupakan media pembelajaran. Perannya adalah sebagai media yang mewakili guru. Jika dari tadi ya, dari awal, dari apa fungsi dari media itu, saya mau menebak dulu atau berpendapat dahulu, atau mungkin bisa masing-masing dituliskan saja apa fungsi media pembelajaran di kolom chat, silakan. Dari apa yang telah Anda ikuti tampilan tadi di awal atau video yang kemarin, sebenarnya satu saja. Satu menit ya. Ada 49 yang hadir. Oke, sudah ada satu. Mempermudah pemahaman, boleh. Mempermudah menyadari, menambah semangat, Gus. Pemicu untuk berpikir. Pusat perhatian, menggugah emosi. Wah, ini sampai ke bawah emosi. Meningkatkan minat, mengaktifkan respon. Ya, artinya di sini dengan apa yang ditampilkan sudah bisa paham tentang fungsi media pembelajaran. Anda rasakan. Padahal kita sering tahu bahwa sering banyak masalah siswa itu tidak minat belajar fisika. Fisika mata pelajaran yang jarang diminati oleh siswa. Apa yang salah? Medianya kurang dimanfaatkan atau mungkin metodenya yang salah. Karena di sini ternyata Mbak, itu adalah fungsi dari media pembelajaran. Nah, jadi ini calon guru ya, calon guru masa depan. Saya jadi dosen tuh harapan. Kalau boleh saya cerita dulu, saya dulu awalnya pengen jadi guru. Tujuannya saya ingin membuat image fisika itu berubah. Saya ingin siswa-siswa saya itu senang sama fisika. Tapi saya merasa kalau saya jadi guru, yang senang fisika cuma satu kelas itu yang maksimal. Tapi kalau saya jadi dosen, saya bisa menginspirasi para calon guru. Karena nantinya
calon guru ini bisa explore, bisa kreatif, inovatif. Karena itu saya pilih media. Sehingga nantinya Anda, saya harap ada ide-ide baru. Jangan sampai mengajarkan, kita jeda sejenak. Silakan masing-masing siapkan satu lembar kertas, boleh bekas, boleh baru, silakan. Dalam waktu 1 menit, silakan gambar pemandangan. Sudah, tunjukkan ke layar. Tunjukkan ke layar. Tidak perlu bagus-bagus, tidak usah diwarna. Oke, waktu habis, silakan ditampilkan.